Oke, baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Yang pertama-tama, eh, saya berharap semua teman-teman yang ada di rumah ataupun ada di kos, semuanya baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saya berharap juga teman-teman tetap menjaga kesehatan di tengah adanya virus corona yang sedikit menyebalkan ini. Baik, jadi sebelumnya kemarin saya dikontak oleh Suster Matilda untuk sedikit bercerita atau sharing mengenai pengalaman selama di rumah ini gimana gitu. Yang pertama-tama, bagi yang belum kenal pasti ya udah sebagian kenal. Nama saya Laurentius Denis Satria, bisa dipanggil Denis. Saya dari Stika Santa Elizabeth, Semarang. Sekarang tingkat 3. Oke, berbicara mengenai di rumah aja, bagaimana sih kehidupan saya. Jadi selama di rumah aja ini ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Karena selama di rumah ini saya merasakan banyak sekali hikmah-hikmahnya. Jadi yang belum pernah saya rasakan tiba-tiba saya rasakan. Tapi saya juga merasakan seperti kehilangan. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu. Mungkin yang kelebihan dulu, atau mungkin ya nilai positifnya ya yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Jadi selama saya di rumah aja itu ya, nilai positif yang saya ambil adalah saya semakin lebih punya waktu buat keluarga, buat teman-teman di sekitar rumah, buat saudara. Karena sebelumnya kan tahu sendiri ya anak Elizabeth gimana, tiap hari isinya ya tugas, pulang berangkat pagi, pulangnya sore, nanti belum lagi malam bikin tugas, nggak sempat keluar apalagi pulang ke rumah. Karena kan saya sendiri juga jarang lah pulang ke rumah, paling ya 2 minggu sekali. Kalau nggak waktu pulangnya lebih awal ya saya pulang, tapi besoknya udah kesini lagi. Jadi kayak waktu tuh berputar itu terlalu cepat lah menurut saya. Jadi belum kita rasakan udah ganti hari gitu sih. Terus juga nilai positifnya, ini sih, saya lebih bisa berkarya mungkin ya, karena saya sendiri kan orangnya yang memang punya hobi di videografi lah istilahnya kayak gitu. Walaupun ya gak yang ahli-ahli banget, enggak, cuma menyalurkan hobi. Saya jadi lebih fokus lah melatih skill saya di rumah. Biarpun saya nggak ada mentornya, ya belajar sendiri lah kayak gitu. Tapi ya puji Tuhan ya bisa lah, walaupun hasilnya juga gak yang profesional banget. Terus juga ini satu hal yang menarik buat saya, dan mungkin ya gak terlintas lah di pikiran saya. Dulu itu jujur sih, untuk masalah iman dalam arti setiap minggu, Sabtu Minggu ke gereja. Nah itu kalau dari saya sendiri ya, jujur memang sering bolong-bolong sih selama ya, walaupun di rumah aja ataupun di kuliahan juga di kos itu sering banget bolong-bolong. Kadang ya 1 minggu ke gereja Sabtunya, kadang ya 2 minggu lagi baru ke gereja, kadang juga bisa malah lebih. Nah itu istilah kayak dari itu saya belajar di masa sekarang ini. Kenapa? Karena ternyata tuh ada misa online. Nah dari situ saya coba buat ikut misa online. Tapi ya itu sama, tetap adalah bolong-bolongnya, karena tuh saya beranggapan bahwa lebih baik kita tidak mengikuti misa dengan hati yang terpaksa. Kalau itu prinsip saya seperti itu. Jadi daripada kita ikut misa karena memang disuruh, atau istilahnya kayak wah temanku ikut misa berarti aku harus ikut. Kalau saya bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi kalau saya ya memang, kalau memang hati udah siap, memang ini keinginan saya, ya saya bakalan misa gitu loh. Istilahnya kayak mending saya nggak ikut misa daripada
ikut karena hati yang terpaksa. Itu justru menurut saya malah lebih parah lah, bisa dengan hati yang terpaksa. Tapi di sisi lain, istilahnya kayak saya menggantinya itu dengan cara membaca renungan setiap hari. Nah ini yang menarik. Kenapa? Ada teman, ya adik tingkat saya, nggak usah saya sebutkan namanya. Nah adik tingkat saya itu setiap hari, setiap pagi gitu ngirimin renungan melalui WhatsApp. Nah mungkin udah tahu ya siapa gitu. Itu setiap hari. Nah dari itu saya tuh kayak terketuk hatinya lah. Wih, kok istilahnya Tuhan itu mengetuk hati saya tuh dengan cara seperti ini, lewat orang lain. Teman saya ini tuh ya tiap hari dia tuh kadang dia juga pernah cerita ke saya. Walaupun dia udah nge-share ke teman-temannya, tapi tuh teman-temannya responnya malah, apaan sih? Intinya tuh kamu tuh ngapain capek-capek nge-share? Saya pun juga nggak baca. Nah seperti itulah. Dia tuh cerita ke saya seperti itu. Terus dari situ saya berpikir, wih kok tegel ya istilah kayak gitu loh. Tegel banget, tega gitu loh. Padahal niatnya kan baik. Nah dari situ tuh timbul lah rasa seneng, terus juga penasaran gitu loh. Karena tuh setiap hari itu kan saya tipe orang yang memang kurang suka untuk membaca sih. Jadi lihat kata-kata yang banyak itu juga udah membuat perasaan tuh malas itu loh. Nah cuman di situ kan dirangkum dalam bentuk yang lebih sederhana, kata-katanya juga mudah. Nah itu saya membuat tertariknya itu di situ. Nah setiap hari itu jam berapa ya? Jam 6 kayaknya. Jam 6 itu pasti udah masuk di WA saya. Nah itu setiap pagi saya bangun baca, walaupun dalam keadaan ngantuk tetap saya baca. Walaupun ya istilahnya kayak penangkapan saya tuh cuman terbatas itu, nggak mesti maksudnya apa yang benar tuh kayak gimana ya saya nggak tahu. Yang penting saya membaca, ya diambil intisarinya. Itu yang menarik sih di ini masa pandemi ini. Jadi saya kayak lebih mengenal lah, saya tuh lebih diingatkan lagi bahwa memang Tuhan itu berperan penting dalam kehidupan kita, apalagi di dalam mendampingi kita di masa-masa sekarang ini. Semenjak saya membaca renungan itu setiap hari, saya lebih berpikir bahwa kita nggak akan tahu kehidupan selanjutnya, besoknya pun kita nggak tahu. Nah setidaknya selagi kita masih bisa merenungkan, istilahnya kayak memperkuat iman kita, ya kita harus lakukan sebelum terlambat lah, seperti itu. Itu untuk yang positifnya. Untuk negatifnya, itu tadi saya ngerasa kehilangan dalam artian kehilangan kebahagiaan sih, kehilangan teman, ya kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan kayak main, ya mungkin kita kumpul-kumpul di kos atau di mana tongkrongan. Nah kehilangan yang seperti itulah yang membuat saya tuh ngerasa, wah kayak gini ya ternyata kalau misalkan emang nggak ada orang-orang yang di dekat kita yang biasanya menemani kita. Kehilangan tuh seperti ini rasanya. Jadi kayak ternyata ya sakit lah istilahnya kayak gitu. Tiap hari cuma di rumah, ketemunya cuma keluarga. Ya senang sih ketemu keluarga, cuman kadang kan juga pengen kembali lagi sama teman-teman yang lain. Kehilangan kebahagiaan lah, kalau menurut saya kebahagiaan yang setiap hari kita rasakan. Tapi bukan berarti kita di rumah gak bahagia ya, tetap bahagia, cuman tetap merasa kehilangan lah teman-teman. Walaupun cuman bisa komunikasi WA, tapi ya bedalah komunikasi WhatsApp dengan komunikasi langsung, bercandaan langsung. Itu sih yang sering membuat saya kangen. Terus ini kan temanya menarik ya, menjadi orang muda yang transformatif. Menjadi orang muda yang transformatif. Kalau saya sendiri sih masih belum jujur sih masih diri saya sendiri tuh belum ngerasa ikut ambil bagian menjadi seseorang
orang muda yang berguna lah, istilahnya kayak gitu. Kenapa? Karena yang saya rasakan tuh belum sepenuhnya berguna lah hidup saya. Belum menjadi orang muda yang transformatif. Jadi kayak masih ngawang-ngawang lah. Ya sebisa mungkin melakukan yang terbaik lah, seperti itu. Terus apalagi ya, saya juga bingung sih mau ngomong apa. Ya intinya menjadi orang muda yang transformatif. Saya harap teman-teman di rumah, ya dimanapun kalian berada selama di rumah, gunakan waktu sebaik-baiknya. Perkuat iman, gunakan talenta yang kalian punya. Misalkan kalian bisa membuat ini, membuat itu yang berguna bagi teman-teman semua, ya lakukanlah. Kalian tuh anak muda, tunjukkan kreativitas kalian. Jangan takut kalau kalian tuh gagal. Justru gagal itu merupakan jalan untuk menuju kesuksesan. Coba kalian lihatlah orang-orang yang di atas sana, kayak orang Bill Gates, Jack Ma, orang-orang yang udah sukses. Mereka itu pasti juga melewati masa-masa gelap, masa-masa kegagalan. Pasti, itu nggak mungkin kalau nggak. Jadi jangan takut mencobalah. Jadilah orang yang transformatif. Berubah, maksudnya berubah menjadi yang lebih baik. Ada perubahan lah di dalam diri kalian. Yes, ya secara garis besarnya selama saya di rumah ini juga adalah perubahan. Ya iman ada, yaitu membaca renungan-renungan tadi itu. Terus juga perubahan kayak yang biasanya itu juga menganggap sebuah tugas itu sebagai hal yang berat. Tapi selama ini ternyata kalau misalkan kita niati, dalam arti kita bagi tugas sama teman-teman, ternyata tugasnya itu ya juga nggak rumit lah. Intinya kita transformatif itu berubah dalam hal yang positif. Jangan takut berubah lah, istilahnya kayak gitu. Ikuti saja alurnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Semoga teman-teman yang ada di sana, di kos, di rumah ataupun di mana aja, selalu sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, selalu dilindungi oleh Tuhan. Amin. Selamat pagi. Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Karena saya diminta untuk ngomong soal bagaimana menjadi anak muda atau orang muda yang transformatif, saya mungkin menawarkan satu kata begitu ya, yaitu soal kesadaran. Jadi kesadaran yang macam apa? Kesadaran akan diri sendiri, siapa aku, bagaimana aku, dan juga kesadaran akan lingkungan. Apa yang terjadi dengan lingkungan sekitarku, dan yang terpenting adalah apa yang bisa aku perbuat bagi lingkungan sekitarku. Ini seperti yang dikatakan oleh Santo Ignatius sendiri begitu, ketika dia selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Apa yang bisa aku perbuat untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam duniaku saat ini? Dan hal itu membutuhkan kesadaran akan siapa aku, bagaimana aku, dan bagaimana lingkungan di sekitarku. Halo teman-teman sekalian, salam jumpa dan salam sehat. Perkenalkan, saya Suster Nerin, SFD.
sekarang saya sedang menjalani masa studi di Stikes Santa Elizabeth Semarang. Saya harap teman-teman, baik itu yang di rumah maupun yang di asrama maupun itu di tempat kos, ya tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan tentunya berbahagia. Ya meskipun kita tahu bersama saat ini dunia sedang ditimpa oleh COVID-19 dan kita diminta untuk menjalankan segala aktivitas pekerjaan di rumah saja, ya tapi bukan berarti kita malah kurang semangat atau terus mengeluh. Nah, pada kesempatan ini tim PDK mengajak kita untuk bisa saling berbagi, saling menginspirasi, saling menyemangati lewat pengalaman maupun hal-hal yang kita temukan, hal yang baik yang bisa kita bagikan untuk sesama kita. Dan pada pertemuan yang pertama ini kita disuguhkan dengan tema menjadi orang muda yang transformatif. Nah, seperti apa sih orang muda yang transformatif, khususnya di zaman kita sekarang ini, zaman yang penuh dengan tantangan. Nah, dimana kita sebagai orang muda, kita diajak untuk mampu berdaya ubah. Nah, bagaimana kita sebagai orang muda mampu berdaya ubah dalam kondisi kita tidak bisa kemana-mana, kita tetap di rumah saja menjalankan aktivitas kita. Kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ke kampus seperti biasa, kita tetap di rumah. Seperti apa? Nah, teman-teman, di sini saya sedikit berbagi dan harapan saya pengalaman ini atau apa yang saya bagikan bisa menyemangati kita bersama untuk tetap bangkit dan kita tidak tinggal dalam keterpurukan atau mengeluh dan terus mengeluh meskipun dalam kondisi yang tidak mengenakan ini. Tadi teman-teman kita, ada Frater dan Kak Denis sudah membagikan pengalaman mereka bagaimana kita sebagai orang muda menjalani hari-hari kita khususnya dalam menghadapi wabah ini, tapi tetap mampu menjadi orang muda yang transformatif, tetap menjadi orang muda yang kreatif, tidak tidur. Maksudnya tidak tidur, tidak bisa berbuat apa-apa atau mengeluh terus. Nah, kita sebagai orang muda, kita memiliki banyak kesempatan, banyak sekali peluang untuk menimba ilmu. Nah, di masa muda ini kita menimba ilmu, mengembangkan keterampilan lewat dari bakat-bakat, hobi, maupun itu lewat pengalaman kita sendiri. Dimana tadi Kak Denis, meskipun kita tetap di rumah saja, ya situasi yang tidak mengenakan, tapi bisa memanfaatkan kondisi ini untuk mengembangkan kemampuan atau hobinya. Nah, jadi kita sebagai orang muda juga bisa melakukan hal itu lewat hobi maupun bakat-bakat yang selama ini mungkin kita tidak sempat untuk mengembangkannya karena kesibukan untuk kuliah atau mungkin karena pekerjaan. Nah, jadi sekarang kita di rumah saja, jadi kita bisa menggunakan waktu-waktu itu untuk mengembangkan atau menimba ilmu. Entah itu belajar online dari media-media yang lain untuk menambah pengetahuan kita. Dan tentunya itu tidak akan sia-sia, itu akan membantu kita untuk sukses di kemudian hari. Dan tentunya sebagai orang muda, saat kita berjuang untuk menambah maupun meningkatkan ilmu, mengembangkan keterampilan, tentunya kita pasti berhadapan dengan yang namanya gagal ya, dengan yang namanya gagal. Dan tentunya orang yang saat kita berhadapan dengan kegagalan itu tidak mudah untuk menghadapinya. Namun di sini saya mau mengatakan bahwa kita sebagai orang muda
Janganlah kita mempersalahkan diri kita saat kita berhadapan dengan kegagalan itu, atau jangan kita menyalahkan siapapun saat kita berhadapan dengan kegagalan yang kita alami. Karena kegagalan itu mengajarkan kita agar kita lebih serius, agar kita lebih teliti, lebih disiplin, dan diharapkan kita untuk lebih konsentrasi. Nah, dengan demikian itu merupakan jalan untuk meraih kesuksesan kita untuk hari ke depan. Jadi kita jangan terpuruk karena kegagalan yang kita alami, entah itu dalam perkuliahan, entah dalam pekerjaan yang kita hadapi, atau masalah-masalah pribadi kita. Kita jangan tinggal dalam hal itu, tapi kita buat itu menjadi pelajaran yang bisa mengembangkan hidup kita. Orang yang gagal itu sebenarnya bukan orang yang bodoh, tetapi orang gagal itu soal ketidakseriusan dan kedisiplinan dalam bekerja atau belajar. Jadi itu bisa kita atasi dengan kita menambah ilmu, belajar terus-menerus dari kegagalan itu, dan kita juga meningkatkan kedisiplinan kita. Jadi dengan demikian kita tidak menjadi orang muda yang monoton. Kita terus berkembang dan terus memiliki daya ubah. Tidak hanya mengembangkan diri kita, tapi juga mengembangkan orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Dan dalam hidup itu pasti kita berhadapan dengan kehidupan yang susah, kehidupan yang bahagia. Dan dua hal ini tentunya akan terus menghampiri kehidupan kita. Ibarat siang dan malam yang terus berganti, seperti itu ya. Jika dalam hidup kita itu ada susah ataupun sulit, misalnya dalam hari ini, cobalah kita untuk menikmati makna dari kesulitan yang kita hadapi, makna dari masalah yang kita hadapi. Cobalah kita di situ untuk membuat semacam batu loncatan dari kesulitan yang kita hadapi itu. Kita tidak tinggal dalam kesulitan itu, tapi kita belajar dari kesulitan itu, dari hal yang menyusahkan itu. Di balik kesulitan maupun kesusahan itu pasti ada kegembiraan maupun kebahagiaan, dan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Jadi kita tidak usah stres untuk menghadapi itu, tapi itu kita jadikan untuk batu loncatan agar hidup kita lebih berkembang, lebih bermakna untuk hari kedepannya. Jadi untuk teman-teman sekalian, diharapkan dengan situasi kita yang sekarang ini, kita tidak bisa kemana-mana, kita tetap di rumah saja, kita tetap menjadi orang muda yang aktif, kita bisa mengembangkan banyak hal, bakat-bakat kita yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan juga mungkin kita yang tinggal di rumah, kita lebih banyak waktu dengan keluarga, dimana kita bisa saling menyapa, yang mungkin selama ini kita sibuk, tidak ada waktu. Ya mungkin bertegur sapa di rumah itu jarang karena kita kuliah pergi pagi, pulangnya malam. Dan banyak tugas-tugas juga sehingga membuat kita komunikasi dengan orang-orang terdekat kita juga terhambat. Nah, jadi dalam kondisi yang sekarang ini kita tetap bersemangat, kita mengembangkan kemampuan kita dan menginspirasi orang-orang di sekitar kita dengan hal-hal maupun tindakan yang baik. Demikian, terima kasih.